Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung di dalam acara ibadah malam kita, uh, dan juga saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui live stream. Senang sekali kita dapat kembali memiliki waktu untuk beribadah, untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, dan kemudian kita akan diskusikan, dan sesudah itu kita akan berdoa untuk uh, dengan pokok-pokok doa yang dapat Anda juga sampaikan bagi jemaat Fisdak, dapat angkat tangan di Zoom kita, lalu yang melalui live stream mungkin dapat ketik di kolom komentar Anda. Atau baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Saudari Iin Nainggolan untuk dapat buka di dalam doa. Silakan, In. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara ibadah kami melalui pembahasan sekolah sahabat, pimpin kami yang akan mendengar, agar kami dapat memperoleh berkat-Mu Tuhan, iman kami dikuatkan, kami lebih hari lebih setia, nama-Mu dipuji dan besarkan. Berkati juga Pendeta Rantung yang akan memimpin akan diskusi ini dan pelajaran yang akan dia bawakan, biarlah itu hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan dia dapat berkata-kata dan dipenuhi oleh kuasa Roh Suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan mendengar dan menyempurnakan doa kami. Biarlah kami sepanjang malam ini kami hanya selalu memuliakan nama-Mu saja. Dengar dan sempurnakan doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudari In. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Kamis tanggal 25 Juni ini dengan topik daya ingat dan nyanyian. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana pentingnya untuk menghafal. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya harus mengakui bahwa saya pribadi selama ini telah dininabobokkan. Ya, saya katakan dininabobokkan oleh sebab mungkin dengan adanya teknologi kita gampang sekali mau cari ayat itu ya dengan Google lah atau apa. Jadi kita seperti tidak lagi melihat pentingnya untuk menghafal ayat-ayat Alkitab seperti dulu. Dan apalagi khususnya bagi saya pribadi agak kacau karena dari Indonesia, bukan mau cari bela diri ya, tidak ya. Tetapi itu tetap kelemahan juga yang seharusnya dapat saya kalahkan. Yaitu pada saat saya di Indonesia, mungkin saya ayat-ayat Alkitab itu dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian 10 tahun di Ethiopia segala sesuatu itu berubah jadi bahasa Inggris. Lalu kemudian juga pada saat persiapkan khotbah seringkali saya harus membanding-bandingkan ayat dari beberapa versi Alkitab. Dan inilah menyebabkan saya secara pribadi itu saya harus akui dengan jujur, saya jarang seperti waktu dulu. Bukan berarti tidak pernah, tetapi saya tahu di mana ayat itu saya bisa dapat. Saya tahu, saya masih ingat, tetapi saya tidak lagi menghafal kata per kata seperti yang biasa saya lakukan waktu masih muda. Dan pada saat sudah semakin tua, jadi seperti lebih kalau semakin tua mungkin kita ada sel-sel otak yang sudah mungkin berkurang sampai untuk menghafal itu menjadi semakin lebih Tetapi saya mengakui ini satu kelemahan dan itu harus saya perbaiki, dan saya mengajak kita semua untuk memperbaiki. Karena tidak ada alasan untuk tidak. Walaupun mungkin saya bisa tahu di mana saya bisa dapat ayat-ayat, tetapi lebih bagus apabila saya dapat menghafalnya kata per kata. Jadi malam ini kita akan mempelajari betapa pentingnya pelajaran untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Ya, jadi daya ingat dan nyanyian. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Bahasa Inggrisnya katakan, in my heart I keep your words. Di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nanti kita akan lihat ayatnya yang ke-9 lebih bagus lagi. Bagaimana caranya supaya kita tidak berdosa dan menjaga perilaku kita dengan cara menghafal atau memiliki ayat-ayat firman Tuhan di dalam hati kita. Menghafal kitab suci membawa berkat berlipat ganda. Ketika kita menyimpan ayat-ayat firman Tuhan yang berharga di dalam pikiran kita, kita dapat menghidupkan apa yang telah dihafal tersebut dan menerapkannya dalam situasi yang baru dan berbeda. Dengan begitu, Alkitab secara langsung
dengan ya dengan begitu Alkitab secara langsung berpengaruh kuat pada pemikiran kita, keputusan kita, dan mempengaruhi nilai serta perilaku kita. Menghafal kitab suci akan menghidupkan Alkitab dalam pengalaman hidup sehari-hari. Lebih jauh, hal itu menolong kita untuk menyembah Allah dan menjalani kehidupan yang setia sesuai dengan Alkitab. Mengingat kata demi kata dari kitab suci adalah perlindungan yang luar biasa terhadap penipuan dan penafsiran yang salah. Mempelajari Alkitab dengan menghafal memampukan kita untuk menyebutkannya, terlebih pada saat kita sedang tidak memiliki Alkitab. Ini dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk selamanya dalam situasi ketika pencobaan datang atau ketika kita dihadapkan dengan tantangan yang mengancam. Mengingat kembali janji-janji Tuhan dan memfokuskan pikiran pada firman Tuhan daripada pada masalah kita akan mengangkat pikiran kita kepada Tuhan yang memiliki ribuan cara untuk menolong kita ketika kita tidak melihat cara apapun lainnya. Ya. Bacalah Efesus 5 ayat 9 dan Kolose 3 ayat 16. Bagaimanakah menyanyikan firman Tuhan dapat membangun dan memperkuat firman Allah dalam pikiran kita? Saya ingin mengundang Saudara Elisa Siregar untuk membaca Efesus 5 ayat 19 dan Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Silakan, Dek. Jadi kita lihat di sini bagaimana pentingnya untuk apa ya? Menurut kedua ayat ini pentingnya kita membaca dan mengingat firman tersebut dan juga dengan menyanyikan lagu-lagu apa? Pujian. Mari kita baca pelajaran terus sekolah sahabat kita. Menyanyikan kata-kata dalam Alkitab juga bisa menjadi cara yang ampuh untuk menghafal ayat Alkitab. Dalam bernyanyi, kata-kata Alkitab lebih mudah diingat. Menggabungkan kata-kata Alkitab dengan melodi-melodi yang indah akan membuatnya tertanam lebih kuat dalam pikiran kita dan menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan suasana hati yang gelisah. Ayat-ayat kitab suci yang dihubungkan dengan melodi yang sederhana namun harmonis dapat dengan mudah dinyanyikan dan dihafal oleh anak-anak kecil maupun orang dewasa. Alkitab adalah inspirasi bagi banyak penulis musik orkestra terkenal di dunia, simfoni dan musik lainnya yang telah membentuk dan mempengaruhi budaya Kristen selama berabad-abad. Gubahan musik yang mengangkat pikiran kita dan mengarahkannya kepada Allah dan firman-Nya adalah berkat yang luar biasa dan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Ellen White katakan dalam Alpha Omega Jilid 2, musik membentuk bagian dari penyembahan Allah di pengadilan surga. Dan kita harus berusaha di dalam lagu nyanyian puji-pujian kita supaya sedekat-dekatnya menyelaraskannya dengan paduan suara surgawi. Satu anjuran yang sangat yang sangat berharga karena kalau kita lihat begitu banyak lagu-lagu Sion ya, Seventh Day Adventist Hymnal yang mana itu berasal dari mana ya? Dari ayat-ayat firman Tuhan. Dan kalau kita bisa di sini dikatakan maka itu bisa menjadi cara yang ampuh untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Seringkali kita diingatkan juga ya bagaimana cara-cara lainnya seperti kita dapat memiliki notebook, kita tulis dalam notebook kita ayat-ayat firman Tuhan atau mungkin ada orang yang membuat seperti apa namanya ini ya jadi mereka tulis ayat-ayat sini dan
bisa menjadi ayat-ayat yang untuk kita apa ya? Untuk menjadi ayat-ayat yang dapat kita hafal dan ini dapat menjadi satu bantuan bagi kita. Baik, mari kita lihat, kita sudah mempelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita bagaimana sangat penting dan mari kita lihat kesaksian-kesaksian. Ini adalah saat pertama saya ingin kita melihat satu kesaksian dari seorang profesor filsafat dari University of Southern California yang bernama Dr. Dallas Willard. Dia bukan seorang Advent, tapi inilah yang dia katakan. Saya ingin kira-kira bisa kita lihat ya statement yang dia buat. Dia katakan bahwa Bible memorization, menghafal Alkitab adalah satu hal yang fundamental dari formasi kerohanian kita. Jika saya harus memilih apa yang harus ya dilakukan dalam kehidupan kerohanian kita, hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kerohanian kita, maka yang saya lakukan itu adalah untuk menghafal Alkitab. Karena ini adalah satu cara yang sangat fundamental untuk mengisi pikiran kita dengan apa yang perlu atau yang diperlukan. Alkitab katakan bahwa this book of law atau firman Tuhan itu tidak harus lepas dari mulut kita. Jadi itulah sebabnya disitulah dibutuhkan ya. That's where you need it. Itulah yang keluar ya. Jadi bagaimana Alkitab itu keluar dari mulut kita? Bagaimana itu dapat keluar dari mulut kita? Itu melalui apa? Menghafal. Nah, Profesor Dallas Willard dia sedang mengutip apa yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 8. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dia mengutip dari Yosua 1 ayat 8. Itu penting sekali. Seperti yang dikatakan kepada Yosua, itu jugalah yang dikatakan oleh Profesor Dallas Willard tersebut. Dan mari kita lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Chuck Swindoll. Chuck Swindoll adalah seorang penulis Kristen ya. Dan dia menulis ini di dalam satu bukunya yang bernulis Growing Strong in Seasons of Life halaman 61. Di sini dia katakan, I know of no other single practice in Christian life. Saya tahu tidak ada satu praktek dalam kehidupan Kristen yang lebih berharga. Ya, yang lebih berharga daripada menghafal firman Tuhan. No other single exercise pay greater spiritual dividend. Tidak ada satu hal lainnya yang lebih besar, yang lebih memberikan keuntungan. Di mana dia katakan, Chuck Swindoll katakan, kehidupan rohani, kehidupan doa kita itu akan lebih dikuatkan. Pada saat kita bersaksi itu akan lebih apa? Kuat. Karena pada saat kita berbicara kepada orang lain, lalu kita mulai apa? Dengan mengutip firman Tuhan, maka itu kita memiliki lebih banyak kuasa. Dan lebih efektif dikatakan. Kita akan witnessing, kita akan lebih tajam dan lebih memiliki efektivitas. Dan sikap-sikap dan daya pandang kita itu akan berubah. Pikiran kita, your mind will become more alert and observant. Pada saat kita menghafal firman Tuhan, maka pikiran kita itu akan siap siaga dan lebih dapat memiliki pemahaman. Kita memiliki confidence, kita memiliki confidence. Kita memiliki keyakinan dan kekuatan yang akan lebih dikuatkan, and your faith will be solidified, dan iman kita itu akan lebih kuat, akan menjadi lebih kuat. Dan kalau kita lihat ya, reformator Kristen seperti Martin Luther, dia sangat menekankan tentang menghafal. Pada saat dia berada di Wartburg Castle, dia sedang mengungsi. Hari demi hari itu dia lakukan itu untuk apa? Menghafal Alkitab. Kenapa? Karena dia melihat pada saat dia belajar ya. Sebelum dia memulaikan reformasi, dia belajar dan dia lihat banyak sahabat-sahabatnya, ada orang-orang teman-teman sepelajar dia yang ambil doktoral, mereka bahkan dapat mencapai gelar doktor tanpa pernah membuka Alkitab. Dan Martin Luther bilang, bagaimana mungkin mereka? Bagaimana mungkin mereka bisa dapat gelar doktor tetapi tidak pernah sekalipun mereka membuka Alkitab?
Mereka tidak mengutip Alkitab dari disertasi mereka. Segala sesuatu itu berdasarkan filsafat-filsafat mereka. Dan Alkitab tidak. Dan itulah sebabnya Luther katakan, sola scriptura, hanya Alkitab. Karena dengan sola scriptura itulah dia berhasil membuat apa? Membuat reformasi. Karena dia melihat bagaimana Alkitab itu telah dilupakan oleh manusia. Dan manusia yang telah melupakan menghafal ayat Alkitab telah jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ellen White ya tentang pentingnya menghafal ayat-ayat itu. Di dalam testimoni volume 6 halaman 81 Nyonya White katakan, gantunglah di aula, di ruangan ingatan kita kata-kata Kristus yang berharga. The precious word of Christ. Jadi kita harus apa? In memory of. Kita harus mengingat kata-kata Kristus yang berharga. Itu jauh berada dinilai daripada perak dan apa? Perak dan emas. Berikutnya, Testimonies volume 4. Ya, berikutnya Dek, boleh di yang kalimat berikutnya. Testimonies volume 4 halaman 459 dia katakan, beberapa kali di setiap hari, saat-saat emas yang berharga harus dikuduskan untuk doa dan belajar kitab suci, untuk menghafal ayat pada ingatan, agar kehidupan rohani ada di dalam jiwa. Bayangkan, ini Nyonya White sudah tulis 100-an tahun yang lalu, dan profesor-profesor pengkhotbah Kristen katakan saat ini seperti Chuck Swindoll dan dokter yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak ada kegiatan rohani ya, lebih daripada belajar penunggu pagi, lebih daripada saya berbicara kepada Anda, mempelajari tentang pelajaran sekolah Sabat, lebih daripada semuanya itu yang pertama-tama saya harus lakukan adalah menghafal firman Tuhan. Ya, menghafal firman Tuhan. Lebih daripada saya berkhotbah. Terus terang, lebih daripada saya berkhotbah adalah menghafal firman Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Nyonya White. Berikutnya, dia juga menulis ya pada tahun 1909 bulan September 15, World Record dia tuliskan ini ya. Jika saja kita memiliki waktu yang luang, kita tidak akan menghabiskan waktu dengan membaca magazine, majalah-majalah, dan juga hal-hal yang bodoh, yang kisah-kisah yang mungkin bodoh. Jadi dengan kata lain, kalau Nyonya White hidup zaman saat ini, kalau kita memiliki waktu yang luang cukup, jangan hanya baca-baca berita-berita yang kadang-kadang tidak ada salahnya atau tidak ada benarnya ya. Bahkan jangan membaca tentang status orang lain mungkin di Facebook Anda dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita mendapatkan sesuatu yang berharga pada saat kita menghafal firman Tuhan. Something in the word to commit to memory. Baca firman Tuhan dan lihat mana yang mana yang berharga. Membaca, jadi kita tulis mungkin, kita lihat ayat-ayat yang berharga, seperti saya katakan tadi, kita mungkin tulis di memory card kita ya, memory card kita yang berkata misalnya di dalam Mazmur 119 ayat 8, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya ya, dan Mazmur 119 dilapatkan dengan berpegang sesuai dengan firman berpegang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi inilah yang seharusnya dapat seharusnya kita lakukan. Jadi Nyonya White katakan pada saat musuh menyerang kita, maka kita dapat bertahan di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menjawab pada saat dia dicobai di padang gurun ya. Pada saat setan tawarkan ini dan itu, apa Yesus jawab? It is written. Ini tertulis. Ini tertulis. Jadi bagaimana caranya? Nyonya White memberikan beberapa cara bagi kita untuk dapat mencoba untuk menghafal. Ini yang dia katakan. Berikutnya di statement berikutnya di Review and Herald tahun 1905 bulan April tanggal 27 dia menulis, bawalah Alkitab saku Anda. Jadi mungkin Anda kalau mungkin Alkitab ini mungkin terlalu besar, mungkin seperti saya katakan tadi, kalau Anda ada notes ya, Anda ada notes lalu Anda tulis-tulis ayat yang Anda sukai, atau mungkin ada Alkitab yang kecil yang mungkin hanya Perjanjian Baru atau kitab Mazmur saja ya, kalau ada ya, bawalah kitab saku Anda saat Anda bekerja dan pada saat Anda break misalnya. Jadi pada saat Anda break, tingkatkanlah setiap kesempatan untuk menghafal janji-janjinya yang
janji-janji berharga. Jadi di tempat kerja kita sekalipun dikatakan, bawa ya, bawa. Lalu berikutnya, dia katakan juga, ini satu kutipan yang panjang yang dia tulis pada bulan Mei, ya, bukan tahun 1997 tetapi 1907 ya. Pada bulan Mei 1907, di sini dia katakan bahwa setiap orang tua harus memberikan apa? Waktu kepada anak-anak mereka untuk belajar sekolah Sabat. Setiap hari. Bukan nanti ada waktu, tapi setiap hari. Ya. Bahkan orang tua itu dikatakan they should give up the social visit if need be. Jadi daripada Anda ngobrol, pergi ke tetangga, atau melakukan hal-hal lainnya yang mungkin tidak terlalu berguna, ya. Daripada itu, marilah kita membuat sacrifice untuk memiliki satu saat di mana kita mempelajari apa? Firman Tuhan. Ya. Parents, orang tua dan anak-anak harus menerima berkat dari mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah let the more important passage of the scripture connected with the lesson to be committed. Jadi kalau ada pelajaran yang dapat orang tua berikan kepada anak, biarlah apabila ada ayat di situ, maka ayat-ayat itu harus kita gunakan untuk apa? Untuk kita hafal. Ya, bukan sebagai satu apa? Not as a task. Jangan itu kita anggap, jangan kita jadikan itu sebagai satu apa? Tugas. Jadi anak-anak itu apa? Jadi berat. Aduh, kenapa harus dipaksa? Tanpa harus dipaksa. Jadi sekali lagi satu hal yang harus kita perhatikan dari tulisan Nyonya White ini adalah bahwa motivasi kita itu bukan supaya anak-anak itu kita paksa atau diri kita itu kita paksa. Tetapi out of privilege, sebagai satu kesempatan yang indah. Sebagai rasa apa? Sayang kita, cinta kita. Nah, sebelum kita sambung, kita bahas apa yang Nyonya White tuliskan. Coba kita ingat pada saat kita masih pacaran misalnya. Lalu kemudian ada surat dari kekasih kita. Apakah Anda hanya baca satu kali cepat-cepat lalu Anda buang surat tersebut? Pada waktu Anda masih pacaran? Tidak ya. Pada saat kita masih pacaran, Anda hafal sampai apa? Titik koma apa yang pacar Anda tulis. Jadi kira-kira inilah motivasi kita. Ya. Biarlah kita mengingat apa tuntunan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Apa semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah buat pada hari ini kepada saya. Ya. Apa kira-kira yang saya sudah terima dari Tuhan pada hari ini. Dan pada saat itu, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, dan pada saat kita lihat ada ayat yang apa membantu, seperti saya sudah katakan tadi, yang saya sudah sebutkan tadi, misalnya dalam Mazmur 119 ayat 8, Mazmur 119 ayat 11, atau Mazmur atau Yosua 1 ayat 8. Mari jika ayat-ayat itu mempengaruhi kita di hari ini, maka coba kita hafal. Ya. Jadi bukan sebagai satu tugas, ya. Lalu Nyonya White katakan, though at first the memory may be defective. Mungkin pada saat pertama kali kita mulai, mungkin pada saat saya kembali mencoba untuk memulai menghafal ayat-ayat ini dari kartu-kartu seperti ini atau dari notebook seperti ini, mungkin kita gagal, kita nggak bisa hafal semuanya, ya. Tetapi pada saat kita terus-menerus melakukan, we will gain strength. Kita akan terus mendapatkan kekuatan. Ya. And time after time. Jadi pada saat itu exercise terus. Seperti exercise pada saat Anda push up. Mungkin kali pertama Anda cuma bisa 5 kali, 10 kali, 15 kali Anda push up. Tapi lama-kelamaan jika Anda lakukan itu, mungkin setelah 1 tahun mungkin bisa, biarpun 53 tahun saat ini, mungkin sudah bisa 100 kali masih bisa push up. Kalau kita dari hari ke hari kita apa? Tingkatkan exercise tersebut, ya. So that after a time, you will delight in thus treasuring up the precious word of truth. Jadi pada saat kita bisa menghafal, jadi pada saat kita berdoa, pada saat misalnya saya berdoa dengan beberapa Anda yang sakit, apabila saya bisa mengutip 1-2 ayat, ya, dari ayat firman Tuhan, ya. Misalnya sering saya doakan bahwa Yeremia 29 ayat 11, tidak ada rancangan Tuhan yang untuk mencelakakan kita, tapi masa depan yang lebih baik dapat diberikan kepada kita. Apabila kita berdoa, mendoakan orang lain dengan membawakan ayat-ayat itu, maka itu menjadi lebih berharga. Ya. Atau kita katakan, Tuhan Engkau sudah berfirman, apabila kami memiliki beban berat dan kami datang kepadamu, Engkau memberikan kelegaan kepadamu. Maka itu dapat menjadi satu kekuatan yang lebih daripada apa?
kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata kita hanya berbicara dengan pemikiran-pemikiran kita. Jadi inilah yang dapat menjadi kekuatan kita seperti yang dikatakan sekali lagi di dalam Yosua 1 ayat 8. Mungkin Dedek bisa tampilkan ini di layar kita. Yosua 1 ayat 8 menjadi satu. Mungkin inilah ayat yang pertama yang harus kita hafal ya. Janganlah engkau apa? Lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Kalau kita katakan itu berarti keluar dari apa ya? Pikiran ya. Jadi kita bagaimana caranya supaya itu bisa keluar dari pikiran kita, dari mulut kita. Kita renungkan itu siang dan apa? Kita renungkan itu siang dan malam supaya kita dapat bertindak, supaya Anda dan saya, supaya Anda dan Pendeta Rantung dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kita semua, anggota Jemaat Fisdak, Anda dan saya akan berhasil dan Anda, saya Pendeta Rantung, akan beruntung. Jadi pada saat kita menghafal ayat ini, mungkin Anda bisa gantikan ya. Anda gantikan nama kita mungkin ya. Janganlah Stephen Rantung lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya Stephen Rantung dapat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan Stephen, perjalananmu akan berhasil dan engkau, Stephen Rantung, akan beruntung. Jadi mungkin kita bisa ganti supaya gampang untuk apa ya? Dihafal dan dapat kita apa? Kita aplikasikan. Jadi inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan dari saudara-saudari sekalian, silakan. Silakan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman ya. Saya tahu di Jemaat Fisdak ini ada begitu banyak yang terus terang jauh lebih jago dari saya dalam menghafal ayat-ayat ya. Seperti Ibu Olga Tilaar ya. Wow, beliau ini sangat, dan saudara-saudari lainnya. Weni juga saya tahu sangat kuat dalam menghafal ayat-ayat Alkitab. Jadi puji Tuhan untuk Anda yang sangat apa ya, sangat kuat dalam, mungkin dapat memberikan kesaksian Olga atau Weni bagaimana caranya dapat menghafal ayat-ayat ini atau saudara-saudari lainnya. Silakan. Ada mungkin tips-tips lainnya yang dapat diberikan selain mungkin tulis di notebook atau di index card ya, namanya ini index card ya. Selain Anda taruh di index card, apalagi yang kira-kira yang dapat dilakukan? Silakan. Ada mungkin tips-tips? Kalau zaman sekarang kayaknya banyak ya cara-cara untuk misalnya lebih mau mendalami Alkitab. Contohnya di YouTube sendiri sudah banyak sekali itu Alkitab online. Jadi kayak saya misalnya dalam pekerjaan, kemarin iseng-iseng buka Alkitab online, saya sudah selesai mendengarkan Roma sama Filipus misalnya. Itu kemarin saya udah dengarkan dua buku itu, buku Roma dan Filipus. Jadi banyak cara. Kalau kata Ellen G. White mungkin dia bilang bawa pocket book. Nah mungkin di zaman sekarang itu kita bisa banyak sambil misalnya kalau sambil drive jalan jauh, sambil dengar Alkitab atau dengar firman Tuhan. Kalau sambil di pekerjaan bisa boleh dengar-dengar, bisa juga sambil dengar-dengar. Pokoknya kita di zaman sekarang udah bisa banyak alat deh, multitask begitu. Jadi itu mungkin salah satu cara untuk bisa mengenal firman Tuhan lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Jadi begitu banyak ya media yang dapat kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menghafal firman Tuhan tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada saudara sekalian, anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan saudara lainnya yang juga bergabung melalui live stream. Tuhan memberkati kita. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati.